Halo, perkenalkan nama saya Lucy Tania Jessica Baro, program studi S1 Farmasi, kelas A, Universitas Citra Bangsa, Kupang, NTT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang titrasi alkalimetri. Nah, titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif atau pengukuran yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan atau zat yang mengalami reaksi. Sedangkan alkalimetri adalah metode titrasi asam basa dengan menggunakan larutan baku sekunder basa dan larutan baku primer sekunder. Jadi, titrasi alkalimetri merupakan suatu proses titrasi untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Nah, reaksi yang terjadi pada prinsipnya adalah reaksi netralisasi, yaitu pembentukan garam dan H2O netral dengan pH sama dengan 7. Nah, hasil reaksi antara H+ dari asam dan OH- dari suatu basa. Nah, tujuan dari titrasi alkalimetri ini yaitu untuk menentukan kadar asam asetat atau CH3COOH. Yang berikut ada juga prinsip kerja dari titrasi alkalimetri, yaitu berdasarkan reaksi netralisasi antara asam dan basa atau sebaliknya. Nah, ada pula prosedur-prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Yang pertama, menggunakan jas laboratorium. Yang kedua, menggunakan nurse cap atau pelindung kepala. Yang ketiga, menggunakan kacamata keselamatan. Yang keempat, menggunakan pelindung wajah. Yang kelima, menggunakan pelindung telinga. Yang keenam, menggunakan sarung tangan. Yang ketujuh, menggunakan sepatu keselamatan. Dan yang kedelapan, mempersiapkan alat dan bahan untuk memulai praktikum. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh untuk menentukan suatu kadar zat. Contoh yang saya ambil yaitu asam asetat atau CH3COOH. Nah, saya akan menjelaskan juga alat, bahan, prosedur kerja, hasil, dan pengamatannya atau pembahasannya. Yang pertama yaitu alatnya. Apa saja alat-alat yang digunakan untuk melakukan praktikum titrasi alkalimetri? Yang pertama ada labu ukur 250 ml. Yang kedua, Erlenmeyer. Yang ketiga, ada buret. 4. Kertas putih. 5. Pipet volume. 6. Pipet gondok. Yang ketujuh, corong. Dan yang kedelapan, neraca analitik. Nah, ada pula bahan-bahan yang disiapkan. Yang pertama, 0,1575 gram asam oksalat atau H2C2O4 kali 2H2O. Yang kedua, larutan baku sekunder natrium hidroksida atau NaOH 0,01N. Yang ketiga, larutan sampel CH3COOH dengan bobot molekulnya itu 60,05. Yang berikut bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama, 0,1575 gram asam oksalat atau H2C2O4 kali 2H2O. Yang kedua, larutan baku sekunder natrium hidroksida atau NaOH 0,01N. Yang ketiga, larutan sampel CH3COOH dengan bobot molekulnya itu 60,05. Dan yang berikut indikator phenolphthalein. Dan yang terakhir itu ada Aquades. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang prosedur kerjanya. Yang pertama, prosedur kerja untuk pembuatan larutan baku primer. Yang pertama, asam oksalat ditimbang seberat 0,1575 gram di
di atas neraca analitik. Yang kedua, dimasukkan ke dalam labu ukur 250 mili. Yang ketiga, ditambahkan aquades sampai tanda kalibrasi. Dan yang keempat, labu ditutup dan dikocok. Yang kedua yaitu untuk pembakuan NaOH dengan H2C2O4 kali 2H2O. Yang pertama, 25 mili larutan asam oksalat di pipet. Yang kedua, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, ditambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein. Yang keempat, dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,01 sampai larutannya berubah warna menjadi merah jambu. Yang kelima, volume pemakaiannya itu dicatat, volume dari pemakaian NaOH itu. Yang berikut itu titrasi diulang sekali lagi. Dan yang terakhir, dihitung normalitasnya. Yang ketiga, kita menentukan kadar dari CH3COOH. Pertama, di pipet 25 mili larutan CH3COOH. Yang kedua, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, ditambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein. Yang keempat, dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,01 sampai warnanya itu berubah menjadi merah jambu. Yang berikut, volume pemakaian NaOH itu dicatat. Dan yang terakhir, kadar CH3COOH ditentukan dalam persen. Nah, pembahasannya pada materi alkalimetri ini, sampel yang akan ditentukan konsentrasi atau kadarnya adalah senyawa asam lemah atau asam asetat. Nah, sebelum menentukan konsentrasinya ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu pembuatan larutan baku primer dan pembuatan larutan baku sekunder oleh larutan primer. Nah, larutan baku primer yang akan digunakan adalah asam oksalat 0,1575 gram yang dilarutkan dalam labu ukur sampai pada batas kalibrasi 250 mili. Nah, larutan NaOH yang akan diteteskan atau titran dimasukkan ke dalam buret atau pipa panjang berskala melalui corong terlebih dahulu. Nah, jadi larutan asam oksalat yang dititrasi dimasukkan ke dalam gelas kimia atau Erlenmeyer dengan mengukur volumenya menggunakan pipet gondok. Nah, dalam stoikiometri titrasi, titik ekivalen dari reaksi netralisasi adalah titik pada reaksi di mana asam oksalat dan natrium hidroksida keduanya setara. Titik ekivalen terjadi pada saat terjadinya perubahan warna indikator phenolphthalein menjadi warna merah jambu dalam keadaan basah, yaitu antara pH 8 sampai 10, disebut sebagai titik akhir dari titrasi. Nah, langkah terakhir adalah menentukan kadar asam asetat yang menjadi sampelnya. Yang berikut ada data pengamatan. Yang pertama, pembakuan NaOH dengan H2C2O4 kali 2H2O. Nah, yang pertama, volume dari H2C2O4 kali 2H2O. Yang pertama volumenya itu 25 mili. Sedangkan volume yang pertama pada NaOH yaitu 32,00 mili. Nah, volume yang kedua pada H2C2O4 kali 2H2O yaitu 25 mili. Sedangkan volume yang kedua pada NaOH yaitu 31,21 mili. Jadi rata-rata dari nilai H2C2O4 kali 2H2O yaitu tetap 25 mili. Sedangkan rata-rata nilai dari volume NaOH yaitu
Nah, yang kedua, data pengamatan dari penentuan kadar. Nah, yang pertama, volume dari H2C2O4 kali 2H2O yaitu tetap 25 mili, dan volume yang pertama dari NaOH yaitu 36,5 mili. Volume kedua pada H2C2O4 kali 2H2O yaitu 25 mili, sedangkan volume yang kedua pada NaOH yaitu tetap 36,5 mili. Jadi rata-rata dari volume H2C2O4 kali 2H2O yaitu tetap 25 mili, dan begitupun pada volume rata-rata dari NaOH yaitu tetap 36,5 mili. Nah, saya akan menjelaskan juga tentang perhitungan dan hasil. Yang pertama itu dari pembakuan NaOH dengan H2C2O4 kali 2H2O menggunakan rumus Be sama dengan bobot molekul atau Bm berbanding valensi. Nah, N sama dengan dalam kurung G berbanding V kali dalam kurung 1000 berbanding dengan 250 mili sama dengan 0,01 N. Nah, VNaOH kali NaOH sama dengan V asam oksalat kali N asam oksalat sama dengan 31,6 mili kali NaOH sama dengan 25 mili kali 0,01 N sama dengan NaOH sama dengan 0,007911 N. Yang kedua, kita akan menentukan kadar dari CH3COOH menggunakan rumus V1N1 sama dengan V2N2 sama dengan 25 mili kali N asam asetat sama dengan 36,5 mili kali 0,007911 N sama dengan N asam asetat sama dengan 0,01155 N. M sama dengan 0,01155 N. Nah, persen kadar CH3COOH sama dengan N kali Bm atau bobot molekul kali dalam kurung 100 berbanding 1000 sama dengan 0,01155 kali 60,05 kali dalam kurung 100 berbanding 1000 sama dengan 0,0693%. Maka kadar CH3COOH hasilnya adalah 0,0693%. Nah, langkah terakhir adalah menentukan kadar asam asetat menjadi sampelnya. Kita akan menggunakan rumus persen sampel sama dengan N kali Bm atau bobot molekul kali dalam kurung 100 berbanding 1000. Jadi kadar asam asetat itu adalah 0,693%. Demikian materi titrasi alkalimetri dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.